warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materi lingkaran. Nah, tadi di persepsi kalian sudah menyebutkan macam-macam contoh bentuk lingkaran di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada jam dinding dan lain-lainnya. Kalian juga sudah menyebutkan bahwasannya lingkaran itu bentuknya bulat, punya titik pusat, kemudian jari-jari. Nah, di sini setelah kalian menyebutkan macam-macam contoh bentuk lingkaran dan bagaimana lingkaran itu menurut kalian, sekarang Ibu mau tanya. Jadi kira-kira menurut kalian apa sih lingkaran itu? Ya, jadi lingkaran itu adalah suatu kurva tertutup sederhana yang mana yang merupakan di dalamnya itu adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu. Titik-titik apa sih yang memiliki jarak yang sama dengan titik tertentu itu? Titik tertentu yang dimaksud dalam definisi lingkaran ini adalah diameter, yaitu titik O yang ada di sini. Kemudian jaraknya terhadap suatu titik itu adalah jari-jari. Sehingga lingkaran itu adalah suatu kurva tertutup sederhana yang mana ia memiliki jari-jari atau kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan titik tertentu atau titik pusat. Nah, yang kita akan pelajari yang pertama di sini adalah unsur-unsur lingkaran. Tentunya waktu sekolah dasar kalian sudah belajar bahwasannya lingkaran itu punya titik pusat, punya jari-jari, diameter, dan lain-lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur lingkaran secara lebih mendalam lagi. Yang pertama yang sudah kalian pelajari tentunya di sekolah dasar, yaitu kalian bisa lihat pada gambar yang ada di papan tulis, itu adalah titik O. Titik O ini tentunya kalian sudah sering ya melihatnya, titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Titik apa anak-anak? Iya, titik O di sini kita sebut sebagai titik pusat dari lingkaran. Lalu perhatikan lagi ada garis OC, OB, dan OA. OC, OB, dan OA ini adalah unsur-unsur lingkaran yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu jari-jari. Kemudian perhatikan lagi garis AB. Tadi kita sudah menyebutkan bahwasannya OC, OB, dan OA itu adalah jari-jari. Lalu ketika kita lihat garis AB, OA adalah jari-jari dan OB adalah jari-jari. Sehingga garis AB adalah 2 kali jari-jari atau yang biasa kita sebut sebagai diameter. Di mana panjang diameter atau AB ini akan sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, lalu kita perhatikan lagi ada garis melengkung AC. Garis melengkung AC di sini kita sebut sebagai busur dari lingkaran atau busur AC. Kemudian perhatikan lagi ada garis AC. Ini kita sebut sebagai tali busur dari lingkaran. Nah, kemudian kalian perhatikan satu garis di tengah ini, yaitu garis dari titik O ke titik F. Garis dari titik O ke titik F ini kita sebut sebagai apotema. Apa sih apotema itu? Apotema adalah jarak terdekat dari tali busur ke titik pusat lingkaran. Sehingga OF atau juga bisa OE kita sebut sebagai apotema. Nah, lalu daerah yang berada di antara busur dan tali busur atau daerah yang diarsir ini
Ini kita sebut sebagai tembereng. Lalu unsur yang terakhir yaitu adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari OB dan jari-jari OC. Artinya adalah daerah ini daerah yang diarsir ini kemudian kita sebut sebagai juring dari lingkaran. Nah, jadi ada banyak sekali ya unsur-unsur dari lingkaran. Sekarang kita ulangi sama-sama. Unsur yang pertama di sini ada tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur AC dan juga tali busur AC. Kemudian ada busur AC atau garis lengkung AC, kemudian ada tali busur, ada jari-jari lingkaran, juring lingkaran, kemudian diameter, apotema, dan titik pusat. Jadi itulah unsur-unsur dari lingkaran yang perlu kalian ketahui. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai luas juring. Di awal kita sudah belajar mengenai yang mana sih yang juring itu. Nah, sekarang kita gambarkan. Misalnya di sini lingkaran dengan titik pusatnya O, lalu ada jari-jarinya OA dan jari-jari OB. Nah, yang disebut sebagai juring adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari OA dan jari-jari OB ini. Ini yang kita sebut sebagai juring. Nah, bagaimana kita akan mencari luas dari juringnya? Rumus dari luas juring itu sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat kita kali dengan luas lingkaran. Nah, misalnya kita ketahui besar sudut juring ini atau besar sudut AOB-nya itu 90 derajat. Lalu panjang jari-jari OA misalnya 7 cm. Berapa luas juringnya? Nah, kita langsung masukkan ke rumus ini, yaitu luas juring sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Besar sudut AOB-nya adalah 90 derajat, sehingga 90 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran, tadi rumusnya adalah pi r kuadrat, sehingga karena jari-jarinya 7 cm, kita masukkan luas lingkarannya yaitu 22 per 7 dikali r kuadrat atau 7 kuadrat. Nah, 90 derajat per 360 derajat bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 90 menjadi 1/4 dikali 7 kuadrat, kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 7, lalu kita kali dengan 22, hasilnya yaitu 154. Lalu 154 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 38,5 cm kuadrat. Sehingga luas juringnya adalah 38,5 cm kuadrat. Nah, seperti itulah cara menghitung luas juring. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai panjang busur. Jadi tadi kita juga sudah belajar mengenai yang mana yang busur itu. Jadi misalnya kita gambarkan seperti ini. Titik pusatnya di O. Lalu kemudian ada jari-jari OA dan jari-jari OB. Garis melengkung ini, garis melengkung AB ini yang kemudian kita sebut sebagai busur. Nah, bagaimana kita akan menghitung panjang busur ini? Rumus dari panjang busur sama dengan sudut atau besar sudut AOB
per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Bedanya dengan luas juring tadi, jika luas juring dikali dengan luas lingkaran, maka panjang busur kita kali dengan keliling lingkaran. Nah, misalnya kita ketahui besar sudut AOB-nya sama seperti tadi, yaitu 90 derajat. Dan panjang jari-jarinya yaitu 7 cm. Maka untuk mencari panjang busurnya, kita masukkan ke rumus sama dengan besar sudut AOB-nya yaitu 90 derajat per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Tadi kalau menggunakan jari-jari, rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Sehingga kita masukkan 2 dikali 22 per 7 dikali 7. 90 per 360 bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 90 menjadi 1 per 4. Dikali dengan 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1, lalu kita kali dengan 22 hasilnya 22, kita kali dengan 2 hasilnya adalah 44, sehingga 1 per 4 dikali 44. 44 kita bagi dengan 4 hasilnya adalah 11. Sehingga panjang busur AB adalah 11 cm.